Dulu dia begitu percaya diri, memutar balik fakta, memainkan hatimu seperti permainan. Tapi kini, dia tak berkutik. Tarot ini mengungkap bagaimana akhirnya pemain cinta ini jatuh dalam diam, dan yang menang justru kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, setelah mempermainkanmu, akhirnya pemain cinta ini tertunduk juga padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah segala permainan dan tipu daya yang dia lakukan untuk memikatmu, akhirnya dia harus mengakui juga bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi di balik kedok manis dan kata-kata indah yang selalu membuatmu ragu akan diri sendiri. Dia dulu terkenal sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan mampu mengendalikan situasi dengan baik. Kamu tahu, dia pintar memainkan perasaan orang lain. Tahu kapan harus memberi harapan dan kapan harus menarik kembali agar tetap terlihat menarik dan sulit didapat. Saat itu kamu benar-benar tulus dan berpegang pada setiap perhatian kecil yang dia berikan, sekecil apapun itu. Tapi kenyataannya, semuanya hanyalah bagian dari permainan dia yang membuatmu merasa istimewa. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya untukmu. Hatimu selalu terasa separuh, dan sisanya sibuk bermain dengan kemungkinan lain yang dia ciptakan sendiri. Dia seperti orang yang selalu berpikir bahwa dia punya waktu dan kendali atas segalanya, padahal hidupnya sendiri sebenarnya penuh ketidakpastian dan kekosongan. Namun takdir punya cara sendiri untuk menyeimbangkan semuanya. Semesta seakan-akan menyiapkan sesuatu yang tak terduga, dan kini keadaan mulai berbalik. Segala yang dulu tampak pasti dan tak tergoyahkan perlahan mulai bergeser. Kamu merasa, mungkin tanpa sadar, bahwa energi yang dulu sangat kuat di pihak dia, kini mulai bergeser ke arahmu. Tarot yang aku baca menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang penuh kekuatan dan perubahan besar. Kartu pertama yang muncul adalah Eight of Swords, yang menggambarkan seseorang yang terjebak oleh pikirannya sendiri. Dulu, kamu yang merasa seperti ini, terjebak dalam keraguan dan ketidakpastian, merasa tidak punya jalan keluar, merasa tak punya pilihan selain bertahan dalam hubungan yang membuatmu lelah dan ragu akan diri sendiri. Kamu merasa terikat seperti berada di ujung jalan tanpa tahu harus kemana lagi. Rasanya semuanya seperti permainan yang tak berujung, di mana kamu hanya bisa pasrah dan berharap ada jalan keluar. Tapi yang menarik, energi dari kartu ini sekarang berubah. Sekarang, dia yang merasakan hal yang sama. Dia yang kini merasa bingung, terikat oleh ego dan masa lalu yang dia sendiri ciptakan. Perasaan yang dulu dia buat seakan kemenangan, kini berubah menjadi jebakan yang mengekangnya. Dia menyadari bahwa dalam semua permainan yang dia jalankan, ada satu hal yang tidak pernah bisa dia kendalikan sepenuhnya, perasaan dan hatinya sendiri. Mereka seperti dua sisi mata uang yang tak pernah bisa dipisahkan. Dia mulai menyadari bahwa semua kekuatan dan kendali yang dia bangun selama ini hanyalah ilusi. Dan akhirnya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Selanjutnya, muncul kartu King of Swords, yang menggambarkan sosok yang sangat logis, dingin, dan sulit tersentuh secara emosional. Kamu tahu betul bagaimana rasanya berhadapan dengan orang yang hanya mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Tapi sekarang, kartu ini memberitahu bahwa bukan hanya kamu yang mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, dia pun mulai menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi di antara kalian. Kesadaran itu datang terlambat, sayangnya. Selama ini, dia berpikir bahwa kamu akan selalu ada, selalu siap menerima dia kembali kapanpun dia mau. Tapi sekarang, saat dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa orang yang dulu selalu menunggunya, yang selalu bersabar dan percaya bahwa dia akan kembali, sudah tidak lagi di tempat yang sama. Kamu sudah berubah, dan dia pun harus mengakui bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kemudian, muncul kartu Five of Wands, yang menunjukkan bahwa hidupnya saat ini tidaklah tenang. Ada banyak konflik yang sedang berlangsung, baik dengan orang-orang di sekitarnya maupun di dalam dirinya sendiri.
Dia tampak tenang dari luar, tetapi di dalam pikirannya sedang berlangsung pertarungan hebat. Dia merasa seperti sedang berusaha menjaga ketenangan, tetapi kenyataannya kekacauan dan ketidakpastian sedang menguasai pikirannya. Dia mulai merasakan perasaan tak dipahami, tekanan yang menumpuk, dan rasa bersalah yang menggelayut tanpa tahu harus berbicara kepada siapa. Semua drama dan konflik yang dulu dia ciptakan di hidupmu kini kembali menghantuinya, dengan cara yang lebih rumit dan kompleks. Mungkin dia mencoba membangun hubungan baru, mencoba mengalihkan hati ke orang lain, tetapi tidak ada yang seotentik dan semendalam hubungan yang pernah dia punya denganmu. Karena di antara semua orang yang pernah dia temui, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar peduli dan mengerti. Lalu, muncul kartu Two of Swords yang menggambarkan kebimbangan yang sangat besar. Dia sekarang di persimpangan jalan. Di satu sisi, dia ingin datang padamu, mengakui semuanya, meminta maaf, bahkan meminta kesempatan kedua. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Dia sadar bahwa kamu sudah bukan lagi orang yang dulu dia tinggalkan. Kamu sekarang lebih kuat, lebih percaya diri, dan mungkin sudah tidak lagi membutuhkan dia untuk merasa bahagia. Diamnya sekarang bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia bingung harus bertindak seperti apa. Ego masih menghalanginya, tetapi hati mulai memberontak dan menginginkan sesuatu yang berbeda. Dia merasa terbelah antara keinginannya untuk kembali dan ketakutannya akan penolakan. Di saat yang sama muncul kartu Nine of Pentacles, yang menunjukkan energi kamu saat ini. Dan ini adalah energi yang sangat indah dan penuh kekuatan. Kamu sudah bangkit dari semua luka dan kekecewaan. Kamu menikmati hidup, menemukan kembali keindahan dalam diri sendiri, dan tidak lagi bergantung pada cinta dari orang lain untuk merasa bahagia. Kamu belajar menciptakan kebahagiaan dari hal-hal kecil, dari pencapaianmu sendiri, dan dari ketenangan yang kamu raih setelah menjalani berbagai pengalaman yang penuh tantangan. Kamu menjadi pribadi yang mandiri, penuh percaya diri, dan tidak lagi menunggu orang lain untuk memenuhi kekosongan di hati. Daya tarikmu kini tumbuh dari rasa cukup dan percaya diri, bukan dari rasa butuh dan ketergantungan. Kalau dulu kamu merasa belum cukup, sekarang kamu tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri, dan itu membuat orang lain semakin tertarik padamu. Akhirnya, kartu Four of Swords muncul sebagai tanda fase istirahat, menarik diri, dan refleksi. Tapi jangan salah paham, ini bukan ketenangan yang penuh kedamaian. Ini adalah keheningan yang diwarnai kegelisahan dan kerinduan. Dia mungkin berpura-pura baik-baik saja, tetapi dalam hati, dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap momen, setiap kata, setiap pilihan yang dia buat dulu, terus diputar ulang di benaknya. Dia merenung, mungkin bahkan merasa menyesal atas segala yang telah terjadi. Tapi dia belum tahu bagaimana harus menebus semua itu. Dia tahu bahwa untuk bisa mendekatimu sekarang, dia harus datang dengan sikap rendah hati dan penuh pengertian, yang tentu saja bukan hal yang mudah baginya. Dia harus menghapus semua rasa ego dan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Kesimpulannya, semua proses ini menunjukkan bahwa pemain cinta ini akhirnya harus menunduk. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena hidup memaksanya belajar dari kesalahan dan kekeliruannya sendiri. Semua yang dulu dia abaikan, yang dia anggap remeh, kini menghantuinya dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Dan kamu, yang dulu merasa tidak cukup baik dan terus mencari jawaban dari luar, sekarang berada di posisi yang paling kuat dan mandiri. Kamu sudah menemukan jawaban dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk bahagia, dan itu membuatmu semakin menarik dan penuh kekuatan. Pada akhirnya, semua proses ini mengajarkan bahwa terkadang yang terbaik adalah membiarkan hidup berjalan sesuai jalannya. Dan kita hanya perlu bersiap untuk menerima apa yang akan datang, dengan hati yang lapang dan penuh kepercayaan diri. Dulu, alasan dia mempermainkanmu sebenarnya bukan sesederhana, karena dia jahat atau tidak punya hati. Kalau dilihat lebih dalam, semua itu datang dari ketidakdewasaan emosionalnya. Dia belum benar-benar siap untuk mencintai, tapi tetap ingin dicintai. Dia belum tahu bagaimana cara menjaga hati orang lain, tapi ingin terus menerima kasih sayang tanpa syarat. Kamu hadir di saat dia sedang mencari pembuktian diri,
bukan cinta yang matang. Kamu adalah tempat dia merasa diterima apa adanya. Tapi justru karena itulah dia menjadi lengah, bahkan egois. Dia tahu kamu selalu ada, selalu mengerti, dan tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dan ketika seseorang tahu bahwa kamu akan tetap bertahan, tidak peduli seberapa sering dia menyakitimu, maka rasa bersalah pun bisa memudar. Digantikan oleh rasa nyaman yang berbahaya. Dia mempermainkanmu karena dalam dirinya ada luka yang belum selesai. Mungkin dari masa lalunya, dari hubungan sebelumnya, atau dari cara dia tumbuh dan dibesarkan. Semuanya membentuk dirinya jadi sosok yang lebih suka menghindar daripada menghadapi, lebih suka menarik ulur daripada membuka diri. Dia ingin merasa diinginkan, tapi tidak ingin berkomitmen. Dia ingin perhatianmu, tapi takut kehilangan kebebasannya. Maka lahirlah semua sikap ambigu itu. Satu hari dia hadir sepenuhnya. Di hari lain dia menghilang. Hari ini dia mengucap kata manis. Besok dia bersikap seolah kamu tak pernah berarti. Dia pikir kamu akan terus menerima itu semua. Dan sayangnya, cukup lama kamu memang melakukannya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya cinta bisa menyembuhkan. Kamu pikir jika kamu cukup sabar, cukup pengertian, dia akan berubah. Tapi hidup tidak selamanya memberi kita apa yang kita inginkan. Dan waktu terus berjalan. Tanpa sadar, kamu perlahan berubah. Kamu mulai sadar bahwa cinta bukan tentang terus bertahan di tengah ketidakpastian. Kamu mulai lelah. Kamu mulai memilih dirimu sendiri. Dan itulah titik baliknya. Saat kamu mulai menarik energi dari hubungan itu, saat kamu berhenti berusaha, berhenti menunggu, berhenti meyakinkan dirimu sendiri bahwa dia akan berubah, itulah momen ketika dia merasa kehilangan kontrol. Dan ketika seseorang kehilangan kontrol atas sesuatu yang dulu selalu ada, maka ketenangan yang semu itu runtuh perlahan. Dia mulai merasa tertunduk bukan karena kamu memarahinya, bukan karena kamu membalas perlakuannya, tapi justru karena kamu diam, kamu benar-benar berhenti. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada pertanyaan, tidak ada perasaan yang kamu lemparkan kepadanya lagi. Kamu mencabut seluruh energi yang dulu mengelilinginya, seperti selimut hangat. Dan dia mulai merasakan dinginnya kenyataan, bahwa kamu bukanlah tempat nyaman yang bisa terus-menerus dia datangi tanpa niat untuk benar-benar tinggal. Perasaan tertunduk itu datang ketika dia melihat bahwa hidupmu mulai berjalan tanpa dia. Ketika kamu mulai tersenyum tanpa menyebut namanya. Ketika kamu tampak lebih damai, justru setelah dia pergi. Ada kehancuran kecil dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa keberadaannya ternyata tidak sepenting itu lagi dalam hidupmu. Disitulah letak penyesalan sebenarnya. Bukan karena dia mencintaimu dengan tulus lalu kehilanganmu, tapi karena dia tahu dia pernah memiliki seseorang yang luar biasa tulus, dan dia menyia-nyiakannya. Penyesalan terbesarnya bukan karena kamu pergi, tapi karena kini dia sadar, dia tak akan pernah lagi menemukan versi dirimu yang dulu. Dia tertunduk karena dia tahu, meski kamu ada di hadapannya lagi suatu hari nanti, kamu sudah bukan orang yang sama. Kamu tidak lagi mudah ditenangkan dengan kata manis. Kamu tidak lagi terpikat oleh janji-janji kosong. Kamu tidak lagi mencari tempat aman dari orang yang pernah membuatmu merasa paling rapuh. Dia tertunduk karena melihat dirinya di masa lalu dan menyadari bahwa semua yang dia lakukan adalah upaya untuk menutupi ketakutannya sendiri. Bahwa dia mempermainkanmu bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena dia tidak cukup berani untuk bersikap benar. Dan sekarang, dia hidup dengan beban itu. Bukan karena kamu memberinya hukuman, tapi karena semesta memberinya cermin. Dan cermin itu menunjukkan betapa bodohnya seseorang yang pernah menyia-nyiakan orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.